Minasan konnichiwa, selamat datang di kelas CWD Japanese with Tiara, kelas bahasa Jepang tanpa basa-basi. Hari ini kita mau belajar dokai atau reading, ya, bacaan. Jadi di depan teman-teman ini udah ada bacaan bahasa Jepang, satu soal aja, karena soal yang satu ini agak sedikit rumit. Jadi saya minta teman-teman untuk pause dulu videonya, baca soalnya, dan coba jawab pertanyaan yang ada di bawah sini. Dan apabila teman-teman menemukan kosakata yang tidak teman-teman tahu, silahkan dicari di Google Translate. Dimulai dari sekarang. Oke, sekarang kita mau baca bareng-bareng, abis itu mau bedah artinya. Mulai dari yang paling pertama, ya ini saya sengaja nggak taruh furigana supaya teman-teman terbiasa. Nihongo no jugyou ga owatte kara issho ni toshokan e ikimasen ka? To Min-san ga watashi ni iimashita. Demo, 私は先週リーさんに借りた本を返しに行きますからちょっとと答えました。ミンさんはじゃまたと言いました。Ya, jadi nggak terlalu panjang ya. Sekarang saya mau bedah artinya, tapi karena ada beberapa bumpo atau grammar yang kita belum pelajari, jadi saya harap teman-teman dengerin aja dulu artinya. Nanti setelah kita udah selesai menjawab soal yang di bawah, baru kita akan bahas grammar yang belum kita pelajari. Oke, dari kalimat yang paling pertama, ini artinya adalah Min-san, ya, Min, nama orang ya, berkata kepada saya, setelah pelajaran bahasa Jepang selesai, apakah kamu mau pergi ke perpustakaan bersama dengan saya? Lalu di sini ada demo, artinya adalah tapi. Saya menjawab, karena saya harus mengembalikan buku yang saya pinjam kepada Ri minggu kemarin, jadi tidak bisa, maaf. Lalu Min-san bilang, ja mata, ini maksudnya seperti, oh, oke, bye, seperti itu. To iimashita, ya, dia berkata seperti itu. Oke, paragrafnya sampai di situ aja, sangat simpel ya. Terus kita lihat ke mondai. Watashi wa nihongo no jugyou ga owatte kara nani o shimasu ka? Apa yang saya lakukan setelah pelajaran bahasa Jepang selesai? Yang pertama, toshokan e hon o kari ni ikimasu. Meminjam buku ke perpustakaan. 2. Min-san to issho ni dekakemasu. Pergi bersama dengan Min-san. Nomor 3. Toshokan e hon o kaeshi ni ikimasu. Mengembalikan buku ke perpustakaan. Nomor 4. D-san ni karita hon o kaeshi ni ikimasu. Mengembalikan buku ke D-san. Jadi jawabannya adalah yang 4 ya, mengembalikan buku ke D-san. Karena tadi dia udah bilang, senshu D-san ni karita hon o kaeshi ni ikimasu kara. Karena saya harus mengembalikan buku yang sudah saya pinjam ke Ri-san minggu lalu. Jadi jawabannya nomor 4. Oke, sekarang kita mau lihat ke grammar yang belum kita pelajari. Tapi mungkin teman-teman sudah lumayan paham artinya, karena kadang-kadang kita sudah pakai. Jadi yang pertama adalah yang di highlight sebelah sini, to, ini loncat ke sebelah sini, iimashita. To iimashita atau to kotaemashita. Lalu yang kedua adalah ga ni, ada di sebelah sini. Min-san ga watashi ni. Terus yang ketiga adalah futsuke plus n. Seperti misalnya karita hon. Terus yang terakhir ada verb ni verb. Seperti misalnya kaeshi ni ikimasu. Nah, maksud dari to iimashita to kotaemashita adalah berkata atau menjawab. Jadi ini udah ada contoh di sini ya. Di sini ada sensei. Sensei artinya adalah guru. Guru berkata, shukudai wa ashita teishutsu shite kudasai. Shukudai artinya adalah PR. Teishutsu artinya kumpulkan. Jadi maksudnya tolong kumpulkan PR besok ya, karena ashita. Lalu gakusei A berkata, sensei wa nanto iimashita ka? Ya, nanto. Ketika mau bertanya kita bilang nanto iimashita ka? Atau ini boleh juga memakai do iimashita ka? Ini boleh juga. Ya, terus gakusei B yang menjawab bilang, shukudai wa ashita teishutsu shite kudasai to iimashita yo. Jadi maksudnya ini sebenarnya di sini ada dalam kurung sensei ga iimashita yo
Ya, tapi nggak perlu dibilang lagi karena kita udah tahu konteksnya adalah sensei. Shukudai wa ashita teishutsu shite kudasai to sensei ga iimashita yo. Sensei berkata, tolong kumpulkan PR besok. Oke, yang selanjutnya kita mau masuk ke yang bawah dulu, yang futsuke plus n. Ketika kita mengubah verb atau kata kerja menjadi futsuke, ya futsuke seperti misalnya taberu, tabeta, tabete iru, tabete ita, ya. Itu adalah futsuke. Terus ditambah noun. Verbnya ini menjadi sebuah keterangan kepada noun. Kita lihat aja langsung contohnya supaya lebih paham. Watashi ga tabeta ramen. Terus contoh yang kedua, misalnya Muhammad-san ga tsukatta pen. Tsukatta, tsukau. Ya, artinya adalah memakai. Pen yang sudah dipakai oleh Muhammad-san. Lalu verbnya ini nggak harus lampau aja, bisa bentuk biasa juga. Seperti misalnya yang satu ini, Suzuki-san ga iru heya. Jadi kalau kita lihat ke ruangan ini, ya ada Suzuki-san di tengah. Jadi ini adalah ruangan yang ada Suzuki-sannya. Suzuki-san ga iru heya. Terus, watashi ga motte kita manga. Motte kita. Ini sering dipakai sebagai satu set. Ya, motte kita artinya adalah membawa datang, membawa. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya membawa aja. Tapi kalau dalam bahasa Jepang, motte kita artinya adalah saya membawa datang. Watashi ga motte kita manga. Manga artinya adalah komik. Ini adalah komik yang saya bawa. Lalu gakko ni motte iku bento. Bento artinya adalah bekal. Ini juga sama, sering dipakai sebagai satu set. Motte iku membawa pergi. Yang tadi adalah membawa datang. Jadi posisinya kita sudah sampai di tempat tujuan. Tapi kalau yang motte iku berarti kita baru mau pergi ke tempat tujuan. Gakko ni motte iku bento. Bekal yang saya akan bawa ke sekolah. Lalu, kowareta pasokon. Kowareta artinya rusak. Pasokon adalah komputer. Komputer yang rusak. Jadi dengan kata lain, bumpo atau grammar ini bisa kita artikan sebagai bahasa Indonesia yang. Ramen yang saya telah makan. Pulpen yang saya sudah pakai. Komputer yang rusak. Oke, sekarang kita mau lanjut ke yang ketiga, yaitu ga ni. Ya, minsan ga watashi ni. Ini agak sedikit membingungkan, tapi nggak masalah. Kita pelajari pelan-pelan sama-sama. Kore wa watashi ga Muhammad-san ni karita kuruma desu. Nah, tipsnya adalah ketika ada subjek yang menempel dengan ga, itu artinya dia yang melakukan. Jadi seperti ini, misalnya watashi di sini adalah Suzuki-san ya, ada di bawah sini. Karena dia bilang Muhammad-san ni, ya, berarti tanda panahnya seperti ini. Karita artinya adalah meminjam. Karena bentuk lampau berarti sudah dipinjam. Mobil yang dipinjam. Siapa yang pinjam? Watashi ga. Pinjam kepada siapa? Muhammad-san ni. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, ini mobil siapa? Apakah mobil Suzuki-san? Apakah mobil Muhammad-san? Mobilnya Muhammad-san ya. Karena Suzuki-san yang meminjam. Kita lihat lagi contoh lain. Seperti nomor selanjutnya. Kore wa watashi ga, ini boleh dibaca, boleh enggak ya. Kore wa Muhammad-san ni ageta kaban desu. Nah, ageta artinya adalah memberi. Kabang, tas yang saya beri. Kabang ini milik Suzuki-san awalnya, tapi dikasih kepada Muhammad-san. Paham ya bedanya? Jadi kesimpulannya, dari siapa ke siapa, itu tergantung dengan doshi atau kata kerja yang ada di belakangnya. Nah, sekarang kita mau belajar kebalikannya. Apabila mobil ini itu milik Suzuki-san dan Muhammad-san yang pinjam. Ada dua cara. Yang pertama adalah yang di box pertama, kita lihat dulu. Kore wa Muhammad-san ga, ya, dibalik ya, dibalik. Muhammad-san ga watashi ni karita kuruma desu. Kore wa Muhammad-san ga watashi ni ageta kabang desu. Jadi ini kebalikan. Yang tadinya milik Muhammad-san menjadi miliknya Suzuki-san.
Seperti ini ya. Lalu cara yang kedua adalah cara yang sedikit lebih susah, ada di box kedua, yaitu dengan mengubah verbnya atau mengubah kata kerjanya. Jadi, kore wa watashi ga masih sama ya. Watashi ga Muhammadu-san ni, ya, Muhammadu-san ni masih sama. Nah, karita adalah meminjam. Tapi, kashita artinya adalah meminjamkan. Karena dia meminjamkan berarti arahnya menjadi seperti ini. Ya. Terus kalau kita lihat yang kedua, kore wa watashi ga Muhammadu-san ni moratta kaban desu. Berarti seperti ini. Oke, jadi ni di sini itu nggak selalu memiliki arti dari. Tergantung dengan verb yang ada di belakang ini. Oke, sekarang kita mau lihat yang paling terakhir, yang sebelah sini. Ini gampang, kalau dalam bahasa Indonesia tinggal diartikan saya ke titik-titik-titik untuk titik-titik-titik. Nggak harus saya, bisa orang lain juga. Jadi contohnya, karita hon wo kaeshi ni ikimasu. Yang awalnya dari kaeshimasu menjadi kaeshi ditambah dengan ni. Lalu ditambah dengan verb. Jadi, pergi mengembalikan buku yang sudah saya pinjam. Oke, terus yang selanjutnya Disneyland. Dia Disneyland, Tokyo Disneyland. Asobi ni ikimasu. Pergi ke Disneyland untuk main. Lalu, ramen wo tabe ni ikimasu. Pergi untuk makan ramen. Lalu, toshokan e benkyou shi ni ikimasu. Pergi ke perpustakaan untuk belajar. Jadi ini tergantung konteks. Kalau misalnya teman-teman mau bilang tempatnya, nama tempatnya, kita bisa pakai toshokan, nama tempat. Benkyou shi ni ikimasu. Tapi boleh juga kita langsung bilang aja misalnya sugaku, artinya adalah matematika. Sugaku o benkyou shi ni ikimasu. Pergi belajar matematika. Oke, jadi itu adalah 4 grammar yang kita udah pelajari hari ini. Dan besok kita akan belajar listening. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Mata ne!